Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Mutiara Wardani dari kelas 1 KPIC. Di sini saya akan memaparkan materi unsur-unsur hadis dan metode periwayatannya. Memahami unsur-unsur hadis. A. Pengertian sanad, matan, rawi, muharrij hadis. Yang pertama, sanad hadis. Kata sanad atau as-sanad menurut bahasa berasal dari sanada, yasdudu yang berarti mutamad, sandaran atau tempat bersandar, tempat berpegang yang dipercaya atau yang sah. Dikatakan demikian karena hadis itu bersandar kepadanya dan dipegangi atas kebenarannya. Secara terminologis, definisi sanad ialah silsilah orang-orang yang menghubungkan kepada matan hadis. Silsilah orang maksudnya adalah susunan atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan materi hadis tersebut. Sejak yang disebut pertama sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang perbuatan, perkataan, takrir, dan lainnya merupakan materi atau matan hadis. Dengan pengertian di atas, maka sebutan sanad hanya berlaku pada serangkaian orang-orang, bukan dilihat dari sudut pribadi secara perorangan. Yang kedua ada matan hadis. Kata matan atau al-matan menurut bahasa berarti mas salubah wa irtafa amin al-aradi, yang artinya tanah yang meninggi. Secara terminologis, istilah matan memiliki beberapa definisi, yang mana maknanya sama, yaitu materi atau lafaz hadis itu sendiri. Pada salah satu definisi yang sangat sederhana, misalnya disebutkan bahwa matan ialah ujung atau tujuan sanad. Dari definisi di atas memberi pengertian bahwa apa yang tertulis setelah penulisan silsilah sanad adalah matan hadis. Pada definisi lain, seperti yang dikatakan At-Tibi mendefinisikan dengan lafaz-lafaz hadis yang di dalamnya mengandung makna tertentu. Jadi dari pengertian di atas semua, dapat kita simpulkan bahwa yang disebut matan ialah materi atau lafaz hadis itu sendiri, yang penulisannya ditempatkan setelah sanad dan sebelum rawi. Yang ketiga ada rawi hadis. Kata rawi atau arawi berarti orang yang meriwayatkan atau yang memberitakan hadis. Yang dimaksud dengan rawi ialah orang yang merawikan atau meriwayatkan dan memindahkan hadis. Sebenarnya antara sanad dan rawi itu merupakan dua istilah yang hampir sama. Sanad-sanad hadis pada tiap-tiap tabaqoh atau tingkatannya juga disebut para rawi. Begitu juga setiap perawi pada tiap-tiap tabaqohnya merupakan sanad bagi yabaqoh berikutnya. Akan tetapi, yang membedakan kedua istilah di atas ialah jika dilihat dari dalam dua hal, yaitu pertama, dalam hal pembukuan hadis. Orang-orang yang menerima hadis kemudian mengumpulkannya dalam suatu kitab tadwin disebut dengan rawi. Dengan demikian, perawi dapat disebutkan dengan mudawwin. Kemudian, orang-orang yang menerima hadis dan hanya menyampaikan kepada orang lain tanpa membukukannya disebut sanad hadis. Berkaitan dengan ini, dapat disebutkan bahwa setiap sanad adalah perawi pada tabaqohnya. Tetapi, tidak setiap perawi disebut sanad hadis, karena ada perawi yang langsung membekukannya. Kedua, dalam penyebutan silsilah hadis untuk susunan sanad berbeda dengan penyebutan silsilah susunan rawi. Pada silsilah sanad, yang disebut sanad pertama adalah orang yang langsung menyampaikan hadis tersebut kepada penerimanya. Sedangkan pada rawi yang disebut rawi pertama ialah para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, penyebutan silsilah antara kedua istilah ini merupakan sebaliknya. Artinya, rawi pertama sanad terakhir dan sanad pertama adalah rawi terakhir. Yang keempat ada tahrij hadis. Pengertian menurut bahasa, kata tahrij dari kata haroja, ya harruju, yang secara bahasa mempunyai bermacam-macam arti. Menurut Mahmud At-Tahan, asal kata tahrij ialah berkumpulnya dua hal yang bertentangan dalam satu persoalan. Pengertian secara terminologi, menurut Mahmud At-Tahan, pengertian tahrij adalah
petunjuk tentang tempat atau letak hadis pada sumber aslinya, yang diriwayatkan dengan menyebutkan sanadnya. Kemudian dijelaskan martabat atau kedudukannya manakala diperlukan. Yang kelima ada at-tamul wal adab. Pengertiannya yaitu at-tamul wal adab al-hadis atau transformasi kitab hadis. Ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan at-tahammul adalah mengambil atau menerima hadis dari seorang guru dengan salah satu cara tertentu. Dalam masalah tahammul ini sebenarnya masih terjadi perbedaan pendapat di antara para kritikus hadis terkait dengan anak yang masih di bawah umur atau belum balik, apakah nanti boleh atau tidak menerima hadis yang nantinya juga berimplikasi seperti diungkapkan oleh Al-Karmani. Boleh dan tidaknya hadis tersebut diajarkan kembali setelah ia mencapai umur balik, ataukah malah sebaliknya. Yang terakhir ada periwayatan hadis. Periwayatan hadis-hadis yang diriwayatkan dan dihimpun oleh para mudawwin satu dengan yang lainnya tidak sama, sehingga bisa jadi sesuatu hadis diriwayatkan oleh 1, 2, atau 3 perawi. Bisa jadi pula hadis lainnya hanya diriwayatkan oleh 1 perawi. Berkaitan dengan ini, maka muncul istilah-istilah atau sebutan-sebutan dalam periwayatan hadis antara lain. Ahrajahu Sayhani. Hadis tersebut diriwayatkan oleh kedua perawi hadis yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Ahrajahu Solasah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh 3 perawi hadis yaitu Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasai. Ahrajahu Arba'atun. Hadis tersebut diriwayatkan oleh 4 perawi yaitu Abu Daud, At-Tirmizi, dan Anas, Ai, dan Ibnu Majah. Ahrajahu Kamsatun. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Ahrajahu Sittatun. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Ahrajahu Sab'atun. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad. Abrajahu Jama'atan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh banyak ulama hadis. Terima kasih, sekian sedikit penjelasan dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.